Ustazah, saya ada orang dekat yang sedang kesusahan dalam pernikahannya. Udah 17 tahun menikah dan punya anak 4. Pernikahan dulu secara ta'aruf, tapi setelah menikah ternyata suaminya sangat jarang sholat, sangat jarang berpuasa, perokok berat, dan sangat pelit. Pernikahan mereka bertahan dulunya karena faktor ibu mertua mereka yang terus-menerus menasihati anaknya dan selalu menenangkan konflik. Tetapi sejak 2 tahun lalu ibu mertuanya meninggal dunia. Istrinya nampak stres berat, sedangkan suaminya semakin menjadi-jadi. Ramadan lalu dilihatnya sholat hanya berapa sekali sewaktu diundang bukber saja. Tak pernah pegang Quran, apalagi sholat berjamaah hampir tidak pernah. Puasa pun apabila lapar atau mau rokok dibatalkan. Zakat tidak pernah dibayarkan. Si istri ini sejak dulu selalu ketakutan karena suaminya selalu mengancam-ancam dia akan masuk neraka apabila tidak taat kepada suami. Dan itu membuat dia sangat lemah psikologisnya. Wali istri ini udah tua dan kakak-kakak laki-lakinya tidak bisa diharapkan. Pertanyaannya, satu, karena istri ini sudah sangat lemah secara mental, bolehkah kita memintanya meninggalkan rumah untuk menenangkan diri? Apakah berdosa apabila saya suruh dia pergi tinggalkan rumahnya? Kedua, apakah berdosa apabila dia meninggalkan suaminya dengan cara keluar dari rumah mereka? Tiga, dalam situasi seperti ini apa solusi terbaiknya? Karena si ibu ini udah sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri karena udah sejak lama dimanipulasi secara psikologis oleh suaminya. Suaminya amat pelit apabila tersinggung sedikit uang belanja tidak dikasih atau dicicil-cicil. 17 tahun nikah, istri nggak pernah diberikan kado atau perhiasan apapun. Suami selalu menyimpan uang puluhan juta di rumah mereka setiap hari dihitung-hitung dan dicium-cium. Apabila ada satu lembar yang hilang, dia akan teriak-teriak maling. Takut istri dan anak-anak mencuri uangnya. Dan suami itu orang yang berkecukupan, yang mana tabungannya sudah bukan di angka ratusan juta lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dialami ibu tersebut bukan kondisi rumah tangga yang sehat. Udah termasuk pada kezoliman dan juga kekerasan psikologis. Jadi dalam Islam, ketaatan istri kepada suami bukan tanpa batas. Apalagi jika suami udah ninggalin kewajiban agama, sholat, puasa, zakat, zolim, dan menyakiti hati istri, dan juga mungkin fisik, ya, juga memanipulasi dengan ancaman agama, ini udah termasuk kezoliman. Rasulullah bersabda, la ta'ah li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi pertanyaannya, bolehkah istri diminta keluar rumah untuk menenangkan diri? Boleh, bahkan dalam kondisi seperti ini bisa jadi langkah penyelamatan diri. Nah, jika mental udah sangat tertekan dan gak ada rasa aman, maka keluar sementara untuk menjaga diri, gak berdosa. Ada kaidah fikihnya ya Bu ya. Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Yang kedua, pertanyaannya, apakah berdosa jika meninggalkan suami? Dalam kondisi normal, istri nggak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami. Namun dalam kondisi kezoliman dan bahaya, hal ini jadi pengecualian. Jadi Islam nggak membenarkan seseorang dipaksa bertahan dalam keadaan yang menyakiti dirinya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini ada di dalam surah Al-Baqarah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi keluar untuk jaga diri dalam kondisi seperti ini nggak berdosa. Ya nggak berdosa insya Allah. Yang ketiga, apa solusi terbaik dalam kondisi ini? Kondisi ini udah masuk pada tekanan mental, pengabaian kewajiban suami, memanipulasi agama. Dan Islam sendiri melarang adanya kezoliman. Jadi gimana tuh? La doror wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh saling membahayakan. Ya, jadi langkah yang bisa dilakukan oleh ibu tersebut yang pertama, selamatkan kondisi mental terlebih dahulu. Keluar sementara ke tempat aman, sangat dianjurkan jika sudah nggak kuat. Kemudian yang kedua, libatkan orang ketiga. Mau tokoh agama, ustadz, ustazah, keluarga yang bijak, atau mediator lainnya. Ketiga, luruskan pemahaman agama. Suami yang nakut-nakutin dengan neraka dalam kondisi seperti ini adalah bentuk penyalahgunaan agama ya. Jadi, aduh, kebangetan gitu loh. Yang keempat, pertimbangkan jalan berpisah jika nggak ada perubahan. Cerai gitu. Karena tujuan pernikahan adalah ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan agar kita ini merasa tenang dan kita ada rasa mawaddah warahmah, ada rasa kasih sayang ya dan cinta. Jadi ibu bisa sampaikan kepada teman ibu dengan lembut bahwa dia nggak berdosa karena ingin selamat dari kezaliman, bahwa menjaga diri dari kerusakan adalah bagian dari ajaran Islam, dan bahwa Allah tidak menghendaki hambanya hidup dalam tekanan dan ketakutan terus-menerus. Ya, jadi semoga Allah berikan solusi atas permasalahan ibu tersebut ya Bu ya. Barakallahu fiikum.